Suster, Bapak, Ibu, ini adalah tempat yang sangat bersejarah. Karena di tempat ini saya mengenal seorang suster yang luar biasa. Suster Anselmia CB. Pribadi yang sangat luar biasa. Hampir tidak pernah saya melihat beliau itu marah. Yang ada adalah tersenyum dan tertawa. Keceriaan itu yang kemudian menginspirasi saya ketika saya mengabdi di Yayasan Tarakanita. Saya sangat kehilangan, kami semua di Lahat sangat kehilangan dengan kepergian dari Suster Anselmia CB. Bagi kami, beliau telah memberikan warna yang sangat indah untuk kami, tetapi juga untuk Tarakanita melalui karya beliau di Kerumah Tanggaan Santo Yosef. Sugeng tindak suster, sugeng pinanggih kalian Gusti. Kagem para suster turut berbela-sungkawa. Semoga Suster Anselmia CB menginspirasi kita semua di dalam menyelamatkan sesama. Tuhan memberkati. Suster Anselmia CB, yang suster yang kami kasihi, pribadi yang penuh kasih, peduli, baik hati, dan ramah. Yang suster kami ini memiliki perhatian yang sangat besar kepada keluarga. Ketika mendapat cuti untuk pulang, selalu menyempatkan berkunjung ke tempat kakak-kakak seperti yang saya alami waktu kecil, bahwa suster selalu berkunjung ke rumah Simbah Pawiro dari pagi sampai sore bercerita tentang kehidupan biara yang pada waktu itu sangat menarik bagi saya. Yang suster kami ini juga sangat ramah sekali dan peduli kepada keluarga. Pengalaman ketika ibu saya susah mencari pekerjaan, dengan senang hati Suster Anselmia CB yang membantu ibu saya mendapatkan pekerjaan di Rumah Sakit Panti Rapih. Terima kasih banyak suster atas segala kebaikan suster. Dan sekarang suster sudah berbahagia bersama Bapa di surga. Selamat jalan suster. Doakan kami yang masih berziarah di dunia ini. Selamat jalan yang suster kami. Saya bersama Suster Anselmia itu ketika saya di komunitas Lahat dan komunitas Bengkulu. Kami para suster memanggil Suster Anselmia itu dengan panggilan Kaknya. Nah, Kaknya itu selalu ada untuk kami. Ketika kami mau berangkat bekerja, itu ada yang kami pamitin. Kemudian ketika pulang dari kerja, itu ada yang menerima kami. Jadi kami selalu mencari kaknya mana. Nah, kemudian juga kaknya itu pendoa bagi kami. Jadi ketika ada permasalahan di tempat kerja, lalu kami bilang, Kak, tolong didoakan. Oh ya, dan dengan tekun dan setia kami itu mendoakan kami, sehingga saya itu juga merasa adem ya, merasa nyaman ketika karena di rumah itu ada Kaknya yang selalu mendoakan kami, yang selalu menunggu kami pulang, mengantar kami bekerja. Dengan karyawan Kaknya itu juga dekat, jadi karyawan itu menjadi teman, lalu saya dengan karyawan dan karyawan pun itu juga sayang sama Kaknya. Ketika di Bengkulu, Kaknya itu tidak bekerja di sekolah, tetapi rekan-rekan guru itu sangat sayang dengan Kaknya. Jadi dengan kesederhanaan, dengan menyapa dengan tulus dan tidak neko-neko, itu guru-guru itu merasa dekat dengan Kaknya. Terima kasih Suster Anselmia, Kaknya sudah pindah ke. Ya, sejauh saya mengenal Suster Anselmia, yaitu selama di Santa Ana, saya bersyukur karena boleh belajar hidup membiara. Salah satunya dari Suster Anselmia, karena satu ruangan di Santa Ana 4, lalu dilanjutkan setelah masa COVID di
Carolus Pavilion. Beliau sungguh sangat sederhana, rendah hati dan diam. Dan yang sungguh dihidupi adalah diam dalam keheningan. Cerita tentang melayani bagaimana Suster Ignatia setiap kali mau dinas kemana, beliaulah yang menata koper itu sampai koper yang relatif kecil itu terpenuhi kebutuhan Suster Ignatia untuk perutusan di tempat yang akan dituju. Dan waktu kondur juga Suster Anselmia yang membongkar sampai memasang kembali siap untuk dibawa. Itu sungguh ketekunan dan hormat pada siapapun, dan lagi ungkapan syukur dan terima kasih itu sungguh dihayati. Beliau mendengarkan para suster yang sedang mengeluh karena masa pandemi nggak boleh pergi-pergi. Beliau spontan menjawab dengan ceria itu, wah kalau saya sih nggak apa-apa, wong saya sudah pernah dapat kesempatan kemana-mana, ke Sumatera, ke Jakarta, ke Magelang. Itu kegembiraan itu. Satu hal lagi yang kami heran, karena waktu itu ditanya oleh Suster Cecilia, Suster, apakah Suster bahagia sebagai Suster CB? Kok dengan bangganya, ya saya bahagia. Loh kenapa kok bahagia? Suster Cecilia tanya lagi, dan beliau spontan menjawab, iya karena saya melayani para suster yang saya layani itu senang dan bahagia. Ya saya melayani dan saya bahagia sampai sekarang. Itu ada masih saudara dulu ex Suster CP, dulu namanya Suster Rita, punya anak laki yang sekarang sudah jadi Romo ENSY. Saya sebut Mbak Anas, menyampaikan saya terkesan sekali dengan Suster Anselmia, sederhana, rendah hati, sehingga anak saya laki yang sekarang sudah jadi Romo itu saya namakan Anselmus karena terinspirasi itu. Sehingga itu nilai-nilai religius real yang sudah dihidupi, dan saya bersyukur boleh menimba pengalaman para suster. Adi Yuswo salah satunya adalah Suster Anselmia. Terima kasih Suster Anselmia, selamat jalan, dan tadi malam dini hari boleh menemani dalam doa koronka. Begitu selesai doa koronka, Suster Anselmia henti nafas dan tersenyum. Saya di Magelang bersama Suster Anselmia itu agak lama ya, berapa tahun. Pokoknya sudah tahun 80, tapi saya lupa persis tahunnya berapa. Suster Anselmia di Magelang itu bertugas ngurusi rumah tangga. Nah, di bawah tanggung jawabnya Suster Anselmia itu rumah kita bersih, kamar-kamar bersih, pakaian kita terurut, halaman sekitar juga bersih. Nah itu orangnya rajin sekali, dan di dalam kehidupan sehari-hari dia tidak terlalu banyak bicara. Kalau orang yang belum mengenal dia cenderung takut ya, karena dia diem. Tapi kalau sudah kenal, diajak bicara, wah ceritanya macam-macam, dan kalau sudah ketawa itu hebat, jadi menyenangkan. Itu kalau kita sudah kenal lama dengan dia. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kalau saya lihat Suster Anselmia itu orangnya pendoa ya. Dia di sela-sela bekerja, mendampingi, ngawasi mbak-mbak yang bekerja, ngurusi rumah tangga, dia selalu waktu-waktu tertentu sebelum mulai bekerja, dia pasti masuk kapel sebentar. Karena kapel kita itu kan nempel di komunitas itu, di biara itu. Lalu juga dia tidak pernah tidak hadir di dalam doa bersama. Itu saya yang sangat kagum. Dan baik pagi, siang, kalau kita doa bersama,
dia cenderung orang yang pertama sudah duduk di kapel. Terus saya belajar banyak dari kesetiaan dia di dalam doa. Kemudian saya juga dengan Suster Anselmia itu sering pergi ke Ngabla. Jadi Ngabla itu kita punya sekolah SMP Pendowo yang dikelola Yayasan Tarakanita. Kita punya rumah di situ. Nah, rumah itu juga diurusi oleh Suster Anselmia dan saya sering diajak pergi. Kami kadang-kadang kalau hari Sabtu sore kami nginap di sana karena di Ngabla itu ada gereja untuk masyarakat sana dan kalau pagi ada misa. Nah, jadi kami ikut di sana dan dia ikut juga membantu masyarakat di sana dalam mempersiapkan misa, buku-buku gitu. Dan kalau kita ke Ngabla, dia senang sekali kunjungan ke masyarakat dan sangat mencintai orang-orang yang tidak punya. Ya, jadi dia senangnya ke Ngabla itu untuk berjumpa dengan masyarakat di sana karena masyarakat di sana petani miskin ya pada waktu itu. Nah, saya juga suka ikut dia. Oh, jadi kecintaannya memang besar pada masyarakat di sana. Lalu dia juga orangnya rapi ya. Seringkali saya ingat itu kalau Suster Ignatia itu sebagai provinsial kalau akan bepergian itu mesti manggil dia untuk nyusun pakaian yang akan beliau bawa. Dan kalau beliau sudah pulang misalnya dari negeri Belanda atau dari luar negeri, Suster Anselmia dipanggil karena Suster Ignatia kan di Pantai Rape. Nah, jadi dia teliti mengurusi barang-barang yang dipercayakan kepadanya. Kemudian di dalam pergaulan dengan para suster, ya itu tadi dia cenderung kalau tidak dimulai aja omong dia belum akan ngomong, tapi kalau sudah dimulai dia ceritanya banyak. Pokoknya orangnya sederhana. Kesederhanaannya itu kita kalau saya perhatikan dalam cara dia berpakaian, cara dia makan, cara dia mengupeni sisa-sisa makanan misalnya gitu. Jadi dia sangat memperhatikan hal itu. Pokoknya kalau sudah kenal dengan dia menyenangkan, tapi kalau belum kenal orang cenderung belum berani mulai karena orangnya diam gitu. Itu yang saya alami dengan Suster Anselmia selama kami berada di Magelang. Suster Anselmia adalah adik kandung dari Suster Antonia CB yang telah meninggal lebih dahulu. Suster Anselmia adalah orang yang sederhana. Waktu saya berada di Panti Rape, waktu itu provinsialnya adalah Suster Ignatia CB almarhum. Dia ditugaskan di mengurus refter dan semua pekerjaan rumah tangga. Orangnya tidak pernah rewel dan dia melakukan tugasnya dengan tenang. Memang orangnya sangat teliti. Jadi keperluan provinsial entah mau pergi entah apa selalu dilengkapi dengan baik dan dia setia dalam tugasnya. Memang dia tidak banyak pamer atau apa, jadi mungkin orang-orang tidak begitu mengenal dia, tapi orang itu memang orang baik, setia dalam pekerjaan, dalam tugas imannya, dan dalam hidup bersama juga tidak pernah mengadakan sesuatu yang membuat ribut. Orangnya betul-betul hidup dengan baik. Semoga Tuhan memberikan rahmat pengampunan dalam kekurangannya yang
mungkin juga tidak disengaja, sehingga dia sekarang dapat berbahagia dengan para kudus di surga. Terima kasih. Saya mengenal Suster Anselmia sejak saya di Palembang. Suster Anselmia tugas di Lahat. Kemudian entah sebulan atau 2 bulan sekali belanja ke Palembang dan nginap di rumah. Yang saya tahu, dia merasa gembira dan senang kalau dia pergi berbelanja dan dipercaya untuk melaksanakan tugasnya itu. Kemudian sesudah saya berada di Santa Ana ini, saya mengenalnya lebih lanjut karena waktu itu kakaknya meninggal. Tapi dengan kekecewaan kakaknya meninggal itu, kemudian dia menderita penyakit batuk yang berkepanjangan. Saya mencoba bagaimana supaya bisa mengurangi batuknya itu atau sakitnya itu dengan membuatkan lemon tea. Kebetulan pohon jeruk kita itu sudah berbuah. Saya coba buatkan, kemudian saya berikan. Anselmia itu orangnya baik, rendah hati, sederhana, dan mudah untuk bergaul gitu. Jadi satu klub itu dulu memang ada 12, berkurang-kurang sehingga Suster Anselmia itu pas kebetulan waktu Rongsen itu sakit, terus dia diundur 6 bulan. Tapi memang orang itu baik sekali, sabar, murah hati, dan dalam pergaulan itu menyenangkan gitu ya, Suster ya. Nah, sebelumnya itu saya kenal waktu saya di Ganjuran. Rumahnya kan dekat rumah sakit Ganjuran itu, jadi saya kenal dengan bapak dan ibunya itu. Jadi kalau pulang itu sering mampir, dulu kan dia perawat di Jawa Timur tuh, terus mampir di susteran itu, dan katanya mau masuk CB itu, tapi saya juga tidak tahu kok, tahu-tahu kita bisa masuk sama-sama itu ya. Dan dulu yang paling genit itu Suster Lucy Mulyani itu, klubnya itu, tapi Suster Milberka itu juga baik sekali, tapi Anselmia ini lebih sederhana. Dan selama katekismus sama Suster Lucy itu, yang paling dionyo-onyo itu saya dengan Suster Anselmia, karena selalu salah, karena ya kita Katolik belum lama, jadi tidak begitu paham tentang pesta-pesta orang suci itu. Ya, itu jadi yang saya mengelikan Suster Lucy itu yaitu kalau ditanya pasti salah itu. Jadi sering kita dionyo-onyo gitu, kamu harus belajar itu. Tapi kita dengan Suster Anselmia itu sama-sama kita baca kitab suci gitu ya. Terus kita waktu itu terus pisah itu terus jadi klubnya Suster Ursina dia ya. Saya mengenal pribadi Suster Anselmia ketika kami bersama di komunitas Bengkulu. Memang tidak lama, kurang lebih 9 bulan kebersamaan kami di komunitas Bengkulu. Beliau yang saya kenal adalah pribadi yang sangat ramah terhadap siapapun yang datang berkunjung ke komunitas. Beliau juga pribadi yang selalu tersenyum, walaupun ada masalah, tetapi beliau selalu tersenyum. Ketika kami para suster yang melayani di karya pendidikan, di poliklinik, bercerita di meja makan dengan kesibukan di karya kami masing-masing, beliau menjadi teman yang setia untuk mendengarkan. Seringkali malah kami yang kurang mendengarkan beliau, tetapi beliau tetap dengan sabar dan setia mendengarkan kami. Dan beliau juga dengan kesederhanaan beliau melayani sebagai suster rumah tangga, memenuhi kebutuhan kami, yang juga dengan sabar dan setia juga melayani semua suster dan juga siapapun yang berkunjung di komunitas. Terutama ketika Natalan, Paskahan, beliau dengan ramah menyapa siapapun yang datang berkunjung dan menjadi sahabat bagi yang muda maupun yang tua.
Itu sejauh saya mengenal Suster Anselmia selama 9 bulan di Bengkulu. Suster Anselmia itu orangnya sederhana, pendiam, dan kerja keras. Tidak banyak omong. Tapi dia memperhatikan suster-susternya satu-satu itu. Kalau saya tidak bisa makan itu, dia berusaha mencari makanan yang saya bisa makan. Karena waktu membangun SMA Tarakanita yang di Magelang SMA itu, kan saya banyak hal yang harus diselesaikan, kadang-kadang nggak bisa makan. Terus membeli tanah itu kan sudah disetujui Suster Kristera, tetapi yang punya tanah tidak boleh. Lalu akhirnya dia mencari saya, sehingga sudah disetujui per meternya 18.000. Akhirnya setelah ketemu saya menjadi 12,5. Akhirnya bisa beli tanah yang agak luas. Dan itu prosesnya lama karena Pak Wali Kota tidak setuju di situ. Maunya di dekat dengan Taman Jaya Langgeng, dekat pinggir Kali Progo itu. Tapi saya tidak mau, kalau anak-anak nanti pada berkelahi masuk Sungai Progo, siapa nanti yang melerai anak-anak itu. Akhirnya disetujui di Jalan Beringin itu, sehingga sampai sekarang menjadi SMA Tarakanita itu. Dan untuk proses pembelian tanah itu, Suster Anselmia itu selalu mengantar saya naik becak ke tempat orang yang punya tanah. Hampir tiap hari sore-sore gitu naik becak ke rumah orang itu, sehingga kita bisa mendapat tanah yang cukup luas. Karena waktu itu mencari tanah di Magelang agak sulit. Tapi puji Tuhan semua bisa beres selesai dengan saya beri atas nama saya, lalu dihibahkan ke Tarakanita, sudah menjadi milik Tarakanita. Itu prosesnya saya dengan Suster Anselmia. Dan Suster Anselmia itu selalu memanggil saya Me. Jadi kalau ada apa-apa itu memanggil saya Me gitu. Tanya Suster Marian kemarin panggil saya Me. Itu panggilan Suster Anselmia khusus itu untuk saya itu. Karena saya sering ke rumah saya di desa Keceme, tapi dia panggil saya Me. Kebetulan muridnya banyak yang Tionghoa, dikira saya Tionghoa. Begitu. Ya, banyak diam, dan dia banyak melayani Suster Ignatia almarhum waktu jadi provinsial. Jadi yang mengatur semua pakaian dan sebagainya itu Suster Anselmia. Dia tahu persis. Dia maunya Suster Ignatia, dia tahu. Tapi ya tidak, oh inilah ya telat.